Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini bersama Ibu Wulan Sarjana Teologia, kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang hubungan remaja dengan orang tuanya. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, kalau kita mengamat-amati kehidupan rumah tangga atau keluarga-keluarga itu, kadang-kadang ada suatu keluarga yang katakanlah relatif baik, bahkan orang tuanya juga cukup terpandang dan sebagainya. Tetapi kita bisa mengamati bahwa anak-anaknya itu nakal-nakal dan bermasalah gitu Pak Paul. Ya, entah di sekolah, entah di gereja dan sebagainya. Itu sebenarnya gimana Pak Paul? Apa yang tadi Pak Gunawan katakan itu juga pernah dikatakan oleh Dr. James Dobson. Dia seorang pakar keluarga yang bermukim di Amerika Serikat. Dia pernah juga membagikan pengamatannya bahwa dia pernah berjumpa dengan anak-anak Tuhan ya, orang-orang Kristen yang baik, orang tua yang peduli dengan anak, membesarkan anak dengan teliti dan sebaik-baiknya. Tapi setelah anak-anak itu remaja dan besar, ternyata ada yang bermasalah. Nah, rupanya ya kita tidak bisa memastikan hasil akhirnya Pak Gunawan. Memang kita dituntut untuk memberikan yang terbaik ya, menjaga anak-anak kita, membesarkan mereka dengan sebaik-baiknya. Tapi sebagai orang tua kita harus mengakui bahwa kita terbatas, dan anak-anak itu tuh mempunyai pilihannya, dan pilihan itulah yang akan menentukan jalan hidup si anak tatkala dia akil balik. Tetapi pengaruh kehidupan orang tua, ayah maupun ibunya, kan pasti sangat besar terhadap anak-anak remaja ini. Betul sekali. Jadi begini Pak Gunawan, ya saya hendak mengakui bahwa ada kalanya anak-anak bertumbuh besar tidak sesuai dengan harapan kita, meskipun dia dibesarkan di dalam rumah tangga yang relatif sehat, yang kuat ya, tidak sempurna tapi relatif sehat. Nah, tapi si anak akhirnya mengambil pilihan yang salah dan ya menimbulkan masalah bagi keluarganya. Tapi, ya setelah saya mengatakan semua itu, saya juga ingin mengatakan satu hal, yaitu pada umumnya, anak-anak bermasalah merupakan ya wujud atau akibat dari orang tua yang bermasalah. Dengan kata lain, lebih seringnya anak-anak itu tuh bukanlah penyebab masalah dalam keluarga. Justru mereka merupakan buah dari masalah yang dialami oleh orang tuanya. Seperti itulah. Tapi uniknya gini Pak Paul, saya sering menemukan banyak kejadian gitu ya, keluarga-keluarga yang seperti Pak Gunawan tadi katakan cukup baik gitu ya. Misalnya punya 5 anak, yang 4-nya oke gitu, sekolahnya bagus, prestasinya bagus, waktu kerja juga bagus. Tapi ada satu yang tanda kutip agak menyimpang gitu, bermasalah lah pokoknya, bikin malu keluarga dan sebagainya. Dan ini sering gitu terjadi seperti ini. Lalu saya sering dengar komentar entah dari keluarga itu ataupun dari yang mengamati, sering bilang itu biasa deh, dari 5 anak ada satu yang agak lain, itu ya udah lumrah, sering begitu. Bagaimana ya Pak Paul? Kita tidak bisa menyediakan atmosfer rumah yang persis sama untuk setiap anak, Ibu Wulan. Nah, ada kalanya ya misalkan begini nih. Pada waktu anak pertama sampai anak keempat, si orang tua itu tuh relatif dalam kondisi rumah yang lebih sering berada bersama anak-anak ya, karena misalkan deh ya, bisnis mereka belum berkembang besar. Pada waktu anak kelima lahir, bisnis mereka berkembang. Akibatnya si orang tua lebih jarang di rumah. Apa yang terjadi? Ya, si anak yang bungsu ini nih paling diabaikan ya, paling sedikit menerima perhatian dari orang tuanya. Sehingga akhirnya paling tidak menerima pengawasan ya, pengarahan,
tingkah lakunya yang bermasalah di rumah luput dari perhatian orang tuanya. Tidak ada yang mengerem si anak itu. Nah, akhirnya justru dia seperti banteng yang liar, jadinya nabrak sini, nabrak sana. Orang tuanya terkejut dan berkata, apa yang terjadi? Anak pertama hingga keempat kok baik-baik saja, kok yang kelima bisa begini? Nah, karena kondisi rumah yang sudah berbeda. Contoh lain lagi yang kadang-kadang terjadi, Ibu Wulan. Anak pertama hingga anak keempat kebetulan mempunyai tingkat intelijensia yang tinggi. Ya, tidak semua anak kan mempunyai tingkat IQ yang sama ya. Nah, misalkan 1 hingga 4 angkanya atau nilai sekolahnya selalu bagus. Si orang tua karena menganggap anak yang kelima juga pasti sama dengan anak-anak yang sebelumnya, ya akhirnya memasukkan si anak kelima itu tuh di sekolah yang menuntut tinggi. Nah, akibatnya si anak menderita luar biasa. Masalahnya juga adalah si anak menderita tekanan karena tanpa disadarinya si orang tua itu tuh ya membandingkan dia dengan si kakak-kakaknya. Kenapa kok engkau nggak bisa, kakakmu bisa? Belum lagi di sekolah, mungkin saja guru-guru juga membandingkan si anak bungsu ini dengan kakak-kakaknya. Nah, akibatnya dia tertekan. Nah, dialah yang akhirnya menyimpang dalam pertumbuhannya dan menciptakan masalah. Berarti faktor terbesar itu kan ada pada orang tua, Pak Pol, di dalam pembentukan anak ini. Nah, itu seberapa jauh pengaruh orang tua terhadap pertumbuhan anak remaja ini? Ada 2 kategori, Pak Gunawan ya, dampak orang tua pada anak-anaknya. Yang saya panggil yang nampak dan yang tidak nampak. Nah, yang nampak dulu dah. Yang nampak dulu adalah ini. Orang tua itu tuh sebetulnya contoh ya, atau model hidup bagi si anak. Ya, si anak itu tuh akhirnya akan meniru segalanya yang dilihat pada orang tuanya, cara jalannya, cara bicaranya, ya, cara dia menyampaikan sesuatu, wajahnya, gerak-gerik tangannya, itu tuh hal-hal yang jelas nampak. Itu yang juga akan ditiru oleh si anak. Nah, selain dari yang nampak dan yang jelas itu, anak juga sebetulnya akan meniru yang tidak nampak atau yang tidak terlalu langsung. Yaitu apa misalnya? Ini, si orang tua itu kalau ada masalah, dalam waktu sekejap meledak, marah. Mungkin saja tidak marah dengan si anak, tapi marah dengan orang yang sedang bermasalah dengannya. Dia mungkin berteriak, dia mungkin membanting telepon atau apa. Nah, tindakan-tindakan ini juga dilihat oleh si anak. Dan tidak bisa tidak, anak sedikit banyak terpengaruh oleh tindakan orang tua ini. Akibatnya ada hal-hal yang orang tua sebetulnya tidak ingin sampaikan atau berikan kepada si anak, tapi toh sudah kadung diterima oleh si anak. Karena apa? Terlihat oleh si anak. Jadi tanpa disadari ya, hal-hal yang buruk itu tuh menjadi bagian dari si anak. Waktu dia sudah mulai besar, kalau dia misalkan stres karena sekolah atau apa, atau ada urusan dengan temannya, di rumah dia juga uring-uringan, dan kalau uring-uringan juga banting pintu, banting telepon, dan berteriak, marah, meledak. Nah, dari manakah itu? Nah, dari yang dilihat sebelumnya. Tapi kedua-duanya kan terlihat oleh anak, Pak Pol. Tadi yang Pak Pol pisahkan antara yang terlihat dan tak terlihat itu apa sebenarnya? Maksudnya begini, yang jelas nampak itu tuh maksud saya yang lebih kelihatan sehari-hari, cara jalan, cara bicara, dan sebagainya. Yang namanya marah itu tuh tidak terlihat langsung setiap hari. Karena si anak tidak marah setiap hari. Namun si orang tua baru menyadari bahwa sebetulnya si anak itu tuh sudah mengadopsi ya gerak marahnya si orang tua. Ya tahunya dari mana atau kapan tahunya? Waktu orang tua melihat si anak marah. Sebelum-sebelumnya si anak tidak marah, biasa-biasa saja, jadinya tidak nampak. Baru terlihat jelas sewaktu ada masalah. Misalnya juga kalau orang tua hidup penuh curiga gitu ya Pak Pol kepada orang lain gitu. Mungkin anak juga walaupun orang tua nggak bilang kamu harus curiga kepada siapa-siapa gitu. Anak jadi mau nggak mau langsung itu jadi bagian diri dia gitu ya Pak Pol. Benar sekali. Jadi ada orang tua yang ya dikit-dikit ya memperingati anaknya. Kamu itu tuh jangan percaya pada ini, jangan percaya pada si itu. Nah, akhirnya si anak bertumbuh besar
penuh dengan ketidakpercayaan pada orang di sekitarnya. Nah, orang tua mungkin tidak mengharapkan si anak menjadi orang yang sama sekali tidak bisa percaya pada manusia. Tapi karena itulah yang disuguhi oleh orang tuanya, dan cukup sering ya, akhirnya si anak bertumbuh besar tidak mempunyai percaya pada orang. Jadi akhirnya justru relasi dengan orang-orang sangat dangkal dan sangat sedikit. Nah, orang tuanya mungkin yang ngomong seperti itu tuh tetap masih banyak temannya, tetap masih punya sahabat, meskipun ya mungkin ada sebagian yang tidak terlalu dekat dengannya, tapi si anak sama sekali tidak mempunyai sahabat. Nah, tapi Pak Paul, sebagai remaja itu kan dunianya lebih luas ya. Artinya dia melihat lebih banyak orang di sekeliling dia tiap-tiap hari. Dan dia kan mulai bisa membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik gitu. Anak sendiri memang akan juga berinteraksi dengan lingkungannya dan akan menetapkan pilihan-pilihannya. Tapi ini Pak Gunawan, justru yang kita harus sadari adalah si anak itu tuh seringkali ya tidak menetapkan pilihan dalam kevakuman nilai. Dia sudah mempunyai nilai-nilai tertentu. Dari manakah dia memperoleh nilai-nilai tersebut? Dari orang tuanya. Nah, justru nilai-nilai itu yang sudah menggenangi benaknya atau hati nuraninya, itu yang nanti akan memandu dia waktu dia berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi kalau dalam dirinya sudah ada modal tidak percaya pada orang, dia memang cenderung menafsir perilaku teman-temannya itu tuh sebagai tindakan-tindakan yang memang kan apa? Tidak bisa dipercayakan. Janjinya tidak ditepati, kata-katanya kok tidak konsisten dan sebagainya. Jadi akhirnya si anak makin mengkonfirmasi yang dikatakan oleh orang tuanya bahwa manusia tidak bisa dipercaya. Dengan kata lain ya, apa yang telah tertanam itu tuh cenderung memandu kita ya waktu kita berinteraksi dengan kehidupan ini. Pak Paul, anak-anak atau juga remaja begitu kan, kalau ketemu guru yang pas gitu ya, yang dia cintai, yang dia hormati, itu kan segala yang guru itu ngomong begitu, benar-benar dia telan gitu, terima begitu. Jadi kalau pas ketemu guru yang baik begitu kan, menanamkan nilai-nilai yang baik, ya bersyukur gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak gitu kan, itu juga parah gitu ya. Berarti ada dampak juga dari luar yang secara tidak langsung gitu, selain orang tua gitu ya Pak Paul. Betul. Jadi selain orang tua, pada akhirnya anak-anak itu tuh akan sangat dipengaruhi oleh para pendidik. Maka ya dapat saya simpulkan, orang yang berpengaruh besar dalam kehidupan seorang anak sebetulnya adalah selain orang tua, pada akhirnya para pendidiknya, para guru-guru. Karena ya dia akan bertemu dan berinteraksi dengan pendidik selama berjam-jam setiap hari. Jadi benar-benar pendidik mempunyai kesempatan emas ya untuk bisa menanamkan nilai dan pengaruh yang positif pada diri anak. Ya. Kalau begitu faktor apa yang membuat bahwa pengaruh orang tua itu lebih besar daripada pengaruh guru atau pendidik yang lain itu Pak? Faktor yang pertama adalah orang tua sudah terlibat dalam kehidupan anak pada usia dini. Nah, secara umum dapat kita katakan bahwa semua yang terjadi di usia dini itu cenderung mempunyai efek mencetak. Ya, efek mencetak artinya tuh efek yang benar-benar menggenggam ya dan susah dilepaskan. Jadi misalkan ketakutan yang kita alami pada masa dini, kita menonton film, misalkan film horor gitu, pada usia misalkan baru 4 tahun dan belum bisa memahami ya bahwa ini sebuah film dan fantasi. Tapi karena kita mau menonton, kita akhirnya ya melihat adegan yang menyeramkan itu. Bisa jadi hal-hal seperti ini nih yang akhirnya sangat mempengaruhi kita. Kita sangat takut dengan ketegangan. Nah, berbeda sekali dengan kalau misalkan kita tidak mengalami hal seperti itu. Kemudian pada usia 20 tahun kita menonton film horor. Nah, waktu kita menonton kita akan berkata, ya ini film dan tidak terganggu sedikit pun. Jadi sekali lagi efek yang ditimbulkan pada masa dini biasanya lebih mencetak, lebih menggenggam. Dan si anak itu tuh akan lebih sukar untuk lepas darinya. Nah, orang tua berada di posisi mencetak karena orang tua sudah berada bersama anak sejak awal.
Ya. Dan yang kedua adalah kenapa kok pengaruh orang tua lebih besar dari pengaruh orang-orang di luar rumah? Karena orang tua berada dengan anak jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang lain. Ya, dia yang mengurus si anak, dia yang juga bersama dengan si anak pada malam hari atau siang hari dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kenapa kok pengaruhnya lebih besar? Karena justru karena mereka orang tua. Jadi si anak mempunyai ikatan batiniah. Dia dimarahi atau dia disakiti hati oleh orang lain, tidak akan sama dampaknya dengan kalau dia disakiti oleh orang tuanya sendiri. Dia dikatai bodoh oleh orang di luar, ya pasti tidak enak, tapi dampaknya tidak akan sama kalau orang tuanya yang menghina dia dan berkata, kamu bodoh dan sebagainya. Jadi karena justru ini orang tua, adanya ikatan batiniah itu tuh. Nah, apa yang orang tua lakukan, biasanya memang efeknya jauh lebih besar dibandingkan dengan orang lain. Ya, tetapi di samping itu Pak Paul, saya percaya bahwa faktor si remaja itu sendiri itu juga menentukan dia menjadi seseorang yang bisa berpola tingkah laku baik atau enggak gitu Pak Paul ya? Pada akhirnya si anak remaja memang akan mendapatkan kesempatan untuk memilih. Nah, ini yang tadi saya sudah singgung dari awalnya. Kadang-kadang anak-anak remaja mengambil pilihan yang keliru karena faktor misalkan teman-teman ya tidak mau hilang muka, mau dianggap berani dan sebagainya. Akhirnya memutuskan dengan keliru dan itulah yang terjadi pada cukup banyak anak-anak kita. Ya. Nah, kalau seandainya dia mau tidak mencontoh orang tuanya, ayahnya atau ibunya gitu Pak Paul, apa yang harus dia lakukan sebenarnya? Begini, si anak memang ya sebelumnya dia bisa ya lepas dari ini semuanya, saya memang juga harus ya kembalikan lagi kepada orang tua ya. Sebab sekali lagi orang tua itu berpengaruh terlalu besar pada si anak. Nah, nanti saya akan masuk kepada apa yang anak-anak bisa lakukan. Tapi ada satu hal yang ingin saya tinggalkan pada orang tua, yaitu orang tua harus memiliki kehidupan yang konsisten. Kalau tidak konsisten, itu membuka peluang munculnya masalah di rumah. Anak-anak remaja meminta orang tuanya konsisten. Apa yang dikatakan, mohon itu yang diperbuat. Jangan sampai orang tua hanya bisa mengatakan, tapi tidak bisa melakukannya. Wah, itu tuh benar-benar mengurangi wibawa orang tua. Sehingga anak-anak tidak bisa lagi menghormati. Begitu anak-anak remaja tidak lagi menghormati orang tuanya, gugurlah otoritas orang tua. Gugurlah kemampuan si orang tua untuk bisa mengerem ya tindakan-tindakan si anak yang salah. Jadi jangan sampai kehilangan wibawa karena kehidupan yang tidak konsisten. Papa waktu remaja menemukan orang tuanya tidak konsisten seperti itu, Papa biasanya kan terus kecewa ya. Terus mereka kan memang pada masa itu terus mulai berani ngomong, protes dan sebagainya. Cuma seringkali disayangkan begitu banyak orang tua yang nggak mau koreksi diri gitu loh, Papa. Justru marah dan sebagainya. Padahal kan ini momen yang penting sebelum anak justru kayaknya putus asa sama saya lalu beralih ke keluar rumah begitu ya. Maksudnya ini bagaimana nih orang tua seringkali nggak jeli melihat ini sebagai momen yang penting untuk mereka koreksi diri gitu, Papa. Memang yang seringkali terjadi adalah ini, Bu Bulan. Mereka atau para orang tua tidak menyadarinya sampai anaknya menimbulkan masalah. Iya. Di luaran, tidak mau sekolah, ya, mulai memakai narkoba, baru orang tua terbangun dan berkata, oh anak saya bermasalah. Nah seringkali orang tua berkata, kami tidak tahu anak kami bermasalah. Masalahnya bukannya orang tua tidak tahu, tapi orang tua memang tidak melakukan fungsi kontrol yang memang dekat ya, yang seharusnya. Si orang tua itu tuh tidak bisa hanya mendiamkan anaknya berbuat semaunya, pergi semaunya dengan siapapun juga. Enggak. Orang tua memang harus terlibat dan melihat ya semua ini. Sehingga tanda-tanda anak-anak mulai bermasalah bisa langsung ditangkap oleh si orang tua kalau itu terjadi. Ya. Jadi
orang tua mesti melakukan fungsinya. Tadi saya sudah katakan, jangan sampai tidak konsisten, jangan sampai kontradiksi. Apalagi kontradiksi antara ayah dan ibu. Nah, itu tuh semakin-makinan memperburuk masalah. Yang kedua yang saya ingin tekankan pada orang tua adalah ini, Bu Wulan. Orang tua harus juga memberi pengarahan. Ya, tadi saya sudah singgung fungsi kontrol ya. Orang tua harus bisa mengontrol anak ya, memantau perbuatan si anak. Sehingga kalau dia mulai melenceng, orang tua bisa langsung melihatnya. Yang berikutnya, orang tua juga harus memberi pengarahan. Saya tahu ada sebagian orang tua yang begitu demokratis dan berkesimpulan bahwa kami tidak usah memberikan pengarahan, anak ini nanti bisa putuskan sendiri. Oh tidak, kalau kita memberi pengarahan kepada anak untuk sikat gigi, ya kita harus berikan pengarahan untuk hal-hal yang lebih penting dari sikat gigi. Kalau untuk mandi kita suruh dia mandi 2 kali sehari, mengapakah untuk hal yang lebih penting dari mandi kita tidak mau berikan pengarahan? Jadi orang tua mesti memberikan pengarahan, dan anak-anak, termasuk anak-anak remaja, akan melihat orang tua sebagai pengarah hidup mereka. Mungkin anak menolak, mungkin anak berontak, tapi kalau orang tua bisa memberikan kejelasan akan arah yang benar itu tuh, si anak-anak remaja sedikit banyak tetap akan mempunyai pegangan itu tuh. Bahwa inilah yang memang diharapkan oleh orang tuanya. Inilah jalan yang benar. Inilah yang seharusnya dia tempuh. Nah, jangan sampai rumah kita menjadi rumah yang vakum pengarahan. Ya, anak-anak dibiarkan hidup dan memutuskan sendiri tanpa bimbingan dari kita. Ya, itu memang sangat ideal, tetapi seringkali orang tua tidak seideal itu, Pak Paul. Nah, ini remaja apa yang bisa lakukan? Nah, sekarang kita masuk ke remajanya, Pak Gunawan. Ya, tadi Pak Gunawan sudah menyinggung, orang tua memang tidak ideal, tidak sempurna. Anak-anak remaja harus menerima itu, bahwa orang tua mereka tidak sempurna, tidak seperti yang mereka harapkan, tidak sebaik yang mereka dambakan, tidak sesabar yang mereka impikan, tidak terlalu mempunyai pengertian seperti yang mereka juga inginkan. Nah, itu poin pertama ya. Poin yang kedua adalah anak-anak remaja harus menyadari bahwa orang tua acap kali mengambil tindakan yang tidak disukai oleh anak remaja. Ya, tapi orang tua mengambil tindakan itu seringkali karena mereka mengasihi anak. Mereka takut hal-hal yang buruk itu tuh akan menimpa anak mereka. Jadi karena itulah orang tua kadang-kadang misalkan terlalu khawatir, terlalu mau mencampuri urusan anak. Nah, itu motivasinya adalah karena memang orang tua takut ada hal-hal buruk yang akan menimpa anak-anaknya. Tapi Pak Paul kan dalam usia anak remaja kan belum bisa berpikir sejauh orang tua. Misalnya khawatir begini-begini, jauhnya gini-gini. Orang tua bisa melihat ke depannya kan akibatnya. Tapi remaja kan pikir, aduh terlalu banyak peraturan, begini-begini kok, terlalu curiga, terlalu takut, terlalu ini gini. Seringkali orang tua tuh nggak menjelaskan Pak Paul dengan baik gitu. Misalnya kalau kamu begini, atau maksudnya diajak bincang-bincang dia seperti orang dewasa gitu. Nah cuma biasa orang tua jangan gini, ABCD, udah titik gitu. Pokoknya kamu ini peraturannya kamu harus lakukan gitu. Ya anak remaja seringkali berontak akhirnya ya Pak Paul. Itu tepat sekali, dan itulah yang terjadi dalam rumah tangga saya juga, Ibu Wulan. Istri saya jauh lebih bisa ya berbicara dengan anak-anak. Dan saya itu tuh kalau lagi emosi dan marah, benar-benar lebih bersifat metodik. 1, 2, 3, ini nih. Nah udah dah. Nah, anak saya kurang bisa terima. Nah, istri saya lah yang menjadi penyambung lidah, menjadi penerjemah. Dia yang menjelaskan kepada anak-anak, kenapa kok tadi papa begini, kenapa kok tadi papa begitu. Nah, saya sendiri menyadari kalau suhu saya sudah turun, baru saya bisa ngomong dengan lebih baik kepada anak-anak. Baru saya bisa jelaskan, baru saya bisa minta mereka juga berbicara kepada saya. Jadi betul sekali, anak-anak memang membutuhkan penjelasan dari orang tua ya, bukan saja pengarahan. Ya. Dalam hal ini Pak Paul mungkin ada pesan firman Tuhan khususnya terhadap anak-anak remaja kita. Ada Pak Gunawan, saya akan bacakan Amsal 23 ayat 22 hingga 24. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian.
ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Ya, ini adalah nasihat firman Tuhan. Meski orang tua mungkin kurang sempurna, kurang tepat, kurang benar, tapi remaja bertanggung jawab untuk hidup benar sesuai dengan yang Tuhan sudah tunjukkan kepadanya. Anak remaja tidak bisa berkata, karena orang tua saya tidak benar, maka sekarang saya akan hidup tidak benar. Oh tidak. Pilihan untuk hidup benar sekarang tetap berada di tangan si remaja. Dia tidak bisa melimpahkan tanggung jawab itu kepada orang tuanya. Ya, dan juga orang tua itu tidak bisa menuntut anak remajanya tanpa dia memberikan pengarahan dan contoh teladan yang baik gitu Pak Paul ya. Tepat sekali. Iya, terima kasih sekali Pak Paul dan juga Ibu Bulan untuk perbincangan kali ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih bahwa Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang hubungan remaja dengan orang tuanya. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Dan perkenankan kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.